الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kematian itu memang menegangkan dan kita jujur kematian itu menakutkan. Ya, karena kita bagaimanapun ingat dosa kita dan kita ingat betapa besarnya urusan kematian akan menjumpai kita. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya dalam perspektif kita membaca hadis, kita mendapati bahwasanya ada sisi kematian yang cukup bisa memberikan kegembiraan. Apa itu kematian yang bisa memberikan arti kegembiraan? Yaitu ketika kita memandang kematian itu merupakan hari perjumpaan. Berjumpanya kembali dan bertemunya kembali dengan keluarga kita yang telah wafat dan berjumpa kembali di alam barzah. Karena manusia ketika mereka di alam barzah itu kegiatan mereka adalah mereka berjumpa dan saling mengunjungi ruh dengan ruh ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, dan mereka sebagiannya adalah istirahat sebagaimana pengantin yang baru saja bercampur dan merasakan nikmatnya setelah mereka bercampur dan tidurnya dengan kualitas itu sampai hari kiamat. Tapi selain itu mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Jadi mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Dan ini merupakan salah satu di antara hal yang terjadi di alam barzah. Saya misalkan punya ibu yang meninggal sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Ya. Ketika ibu saya meninggal 10 tahun yang hampir 9 tahun yang lalu, maka sesungguhnya kalau saya wafat, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Maka sesungguhnya saya berjumpa kembali dengan ibu saya. Karena kebiasaan ruh, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam sanad yang sahih, kebiasaan ruh yang telah meninggal dunia, mereka itu suka bertanya tentang kondisi keluarga-keluarga mereka, dan mereka bertanyanya kepada ruh-ruh yang baru datang kepada mereka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi begini loh penjelasannya. Saya akan jelaskan dengan penggambaran lebih real ya. Ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah itu adalah keponakan beliau meninggal. Setelah keponakan beliau meninggal, setelah itu adik kakaknya beliau meninggal. Setelah itu adiknya beliau meninggal, setelah itu bapak meninggal, setelah itu kakak saya meninggal. Maka ibu saya ketika meninggal lebih dulu di antara semua mata rantai yang saya sampaikan ini, ketika keponakan saya meninggal, menyusul ibu mungkin setahun 2 tahun setelahnya, maka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka ibu nanti bertanya, Duk itu panggilan perempuan untuk orang Jawa. Duk, gimana keadaan keluargaku? Nanti yang baru datang ini akan cerita, ya Bude, keluarganya begini, Mas Minta sekarang begini, anaknya begini. Itu nanti akan cerita. Nanti setelah itu adiknya datang, kakaknya datang, tanya lagi. Nanti ketika sang suami datang, itu pun kejumpa kembali. Mereka berjumpa kembali. Lalu mereka membicarakan apa yang telah mereka lalui pada kehidupan di dunia. Memang belum senikmat di surga. Tapi nikmatnya itu sudah mereka rasakan semenjak mereka di barzah. Kalau ada yang suka bertanya, kok bisa Ustadz? Kan mereka belum diadili kok sudah dapat nikmat gitu. Kan belum diadili oleh Allah. Gini loh. Kayak kita mau naik pesawat, kalau pesawat kita adalah kelas bisnis, maka kita mendapatkan fasilitas dengan lounge-nya. Kita istirahat di lounge-nya. Karena kelas kita bisnis, kita mendapatkan fasilitas pijat, fasilitas makan, fasilitas full service dari para pelayan yang ada di lounge yang kita mampir sejenak sebelum kita naik pesawat. Perumpamaan barzah itu semacam itu. Sehingga akhirnya mereka saling berjumpa, mereka berbicara tentang apa yang mereka lalui, sampai nanti betul-betul mereka berjumpa dengan hari kiamat. Dan mereka itu berjumpa. Nah, ibu saya dengan bapak saya tanya, Mita sekarang kondisinya gimana Pak? Oh, Mita sekarang anaknya ini, sekarang keturunan ini, kondisi keluarganya begini, itu nanti diceritakan. Kenapa yang lebih lama? Tanya sama orang yang baru datang, karena yang sudah lama ini, mereka tidak bisa mengupdate ya, informasi yang baru dari keluarga mereka semenjak mereka di alam barzah. Karena alam barzah itu kayak tembok tebal yang tidak bisa ditembus dengan apapun.
Maka cara untuk update informasinya itu adalah datang dari, yaitu mendapatkan informasi dari keluarga yang baru datang, ruh mereka ketika meninggal dunia, kalau sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya ruh itu kalau mereka ada kedatangan ruh yang baru datang, baru saja meninggal, ruhnya baru datang, maka ruh-ruh yang lama itu langsung mendatangi ruh yang baru dan bertanya banyak hal. Sampai ada sebagian ruh yang mengatakan, biarkan dulu, dia baru saja melewati perjalanan yang melelahkan, biarkan dulu dia dulu. Nah, ini kata Rasulullah, sabdanya Nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk di antara hari kiamat dinamakan dengan yaumut talaqi, yaitu adalah hari pertemuan, karena sesungguhnya berjumpa kembali setelah dipisahkan dengan kematian dan kehidupan ketika memisahkan di antara keduanya. Makanya itu yang pertama, sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka. Jadi ini termasuk salah satu perspektif kematian yang bisa menggembirakan. Memang kita khawatir dengan kematian, kita takut dengan kematian, dengan amal kita, dan kita menghadapi alam yang baru. Tapi di satu sisi yang lainnya kita harus paham bahwasanya kematian itu merupakan pertemuan. Ada satu kisah dalam sanad yang sahih. Ada seorang wanita, sahabat wanita Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Beliau baru saja ditinggal oleh anaknya yang wafat. Sedih beliau. Lalu beliau bertanya sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah setiap ruh bisa saling berjumpa dengan ruh-ruh yang lain ya Rasulullah? Mereka saling berjumpa, mereka saling bertemu ruh-ruh itu ya Rasulullah? Maka Nabi langsung menjawab, iya, mereka saling bisa berjumpa. Lalu pada saat itu Nabi melihat ada beberapa burung yang ada di satu pohon. Nah, mereka itu di pohon itu saling di atas dahan yang sama. Lalu Rasulullah berkata, sebagaimana burung-burung itu berjumpa di atas dahan, mereka saling kumpul di atas dahan itu, sebagaimana kondisi dan keadaan ruh semacam itu nanti ketika mereka dikumpulkan. Maka Masya Allah, perempuan ini atau sahabat wanita ini langsung senang sekali. Wah, langsung dia berkata, Masya Allah gitu. Makanya semenjak saat itu akhirnya tidaklah beliau mendapati kalau ada keluarganya yang sakit berat gitu ya, sebelum menuju pada sakratul maut, maka ibu ini selalu berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk anakku ya. Nanti sampaikan salamku untuk anakku ya. Dan itu disampaikan oleh beliau karena beliau telah mendapatkan jawaban dari baginda Nabi bahwasanya setiap ruh saling berjumpa dan saling bertemu dengan satu kondisi, syaratnya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Mereka saling berjumpa. Lah inilah yang menjadikan ini disebut dengan hari talaqi. Makanya hari kiamat kecil kematian, kiamat besar nanti ketika hancurnya dunia alam semesta, maka itu disebut dengan hari perjumpaan karena berjumpanya kita kembali dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Yang kedua, bertemunya dengan amal soleh kita. Jadi nanti kita akan berjumpa dengan amal soleh kita ketika kita di dalam kubur. Dan kita juga akan berjumpa dengan amal kita nanti pada waktu di pengadilan Allah. Dan inilah rahasia kenapa amal itu disebut oleh Rasulullah dengan kata cahaya. Kan Rasulullah itu kan menyebut amal itu dengan kata cahaya. As-sholatu nurun, wasyamu nurun, wasadaqatu nurun. Sesungguhnya puasa itu cahaya, sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini difungsikan untuk menemani orang yang telah beramal ketika di dunia. Supaya ketika dia mendarat pertama kali di alam barzah, dan ketika nanti di akhirat, amal-amal ini berfungsi menjadi cahaya. Dan cahaya itu memang sebuah kekuatan yang memang cahaya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada kehidupan di alam barzah dan di kehidupan pengadilan Allah. Maaf ya, saya itu terkadang gini. Kalau ngelihat film-film superhero yang dibuat oleh Hollywood, itu selalu identik dengan tangan yang mengeluarkan cahaya. Cahaya. Saya tidak tahu apakah ada korelasinya atau tidak, tapi saya akhirnya menjadikan itu menjadi sebuah
mau menjadi sebuah perenungan gitu, dengan mengilustrasikan, maka sesungguhnya semua amal yang kita lakukan nanti menjadi cahaya. Makanya ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dulu di awal-awal, masih ingat dulu kita membahasnya di rumah Islam Madinah di Jakarta Barat. Saya pernah menyampaikan sebuah riwayat. Manusia itu ketika dimasukkan ke area kuburan, maka dia akan didekati dengan berbagai macam siksaan. Maka seluruh amalnya akan menjadi warrior. Semua amalnya itu akan menjadi pejuang dan menjaga orang itu. Puasanya, sholatnya, sedekahnya yang akan menundukkan setiap serangan yang ditujukan kepada orang itu. Sholatnya akan berkata, jangan dekati fulan, karena dialah yang menegakkan aku. Puasanya akan mengatakan, jangan kamu dekati fulan ini, karena akulah yang dijadikan dia untuk lapar-lapar di waktu siang karena Allah. Sedekahnya akan berkata, jangan ganggu orang ini, karena sesungguhnya sifat bakhilnya tidak menjadikan dia untuk bersedekah di jalan Allah. Dan itu akan menjadi penjaga, dan itu semuanya akan menjadi cahaya. Makanya akhirnya orang ketika beriman semakin sempurna cahayanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya untuk kami. Karena amal soleh itu menjadi cahaya besar pada kehidupan manusia. Dan kita akan berjumpa dengan amal-amal kita. Amal kita menutup aurat, berjumpa. Amal kita dulu sedekah ketika sudah lupa, berjumpa lagi. Amal kita dulu ketika bangun keran untuk masjid, jumpa lagi. Amal kita memberikan pengairan, jumpa lagi. Amal kita ngaji, jumpa lagi. Amal ketika membantu orang yang kesusahan dalam hutang, berjumpa lagi. Semuanya berjumpa lagi. Untuk memberi arti bahwasanya termasuk salah satu perjumpaan, yaitu perjumpaan kita dengan amal-amal soleh kita. Ya, makanya tidak perlu bagi kita untuk membanggakan amal kita. Dan tidak perlu bagi kita mempublikasi amal kita. Supaya amal itu utuh. Siapapun yang mereka beramal, lalu mempublikasi amalnya dengan niat untuk mendapatkan riya dan mendapatkan pujian, maka amal itu tidak akan datang kepadanya dengan sempurna. Amal itu akan rusak. Sebagaimana lampu yang sudah putus beberapa komponen kabelnya tidak akan memberikan penerangan. Tidak akan memberikan penerangan. Kenapa? Kabelnya putus. Yang menyebabkan komponen-komponen amal ibadah tidak bisa memberikan penerangan, tidak bisa memberikan cahaya. Orang itu riya, orang itu ujub, orang itu sombong. Itu akhirnya tidak berjumpa lagi dengan amalnya. Dan niat yang salah. Orang yang meniatkan amalnya untuk dunia, dia ketemu. Kenapa? Karena amalannya sudah dibayar oleh Allah ketika di dunia. Dia sedekah, dia sholawat, hanya untuk dunia. Dunia sudah dikasihkan untuknya. Nanti di akhirat sudah nggak dapat apa-apa. Makanya merugi.